Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PJJ ya. Untuk materi PJ kali ini kita akan membahas mengenai garis-garis gambar teknik ya. Fungsi garis itu apa sih dan macam-macamnya ya. Nah, sebelum di video silakan kalian perhatikan untuk slide tersebut ya. Nah, ini ada beberapa macam, ada garis tebal, garis tipis, ya kan, garis bergelombang, garis bertitik tipis, titik bagian ujung, garis bertitik tebal, dan garis-garis yang lainnya. Ini adalah mengenai garis ya. Contoh seperti di sebuah jalan ya, mau di jalan raya ataupun jalan tol, itu kan ada garis putus-putus dan garis sebagainya. Itu kan dia memiliki fungsi dan eh, untuk keperluan lainnya. Ada maksud dan tujuan ketika orang tersebut menggambar garis. Nah, kalau di Google banyak sekali ya untuk contohnya, untuk di materi kedua ini uh, untuk mengenai garis. Nah, saya sedikit ambil contoh ini, saya nge-review di YouTube ya. Nah, ini adalah salah satu simulasi ya di dalam AutoCAD ya. Jadi ketika nanti kalian sudah kerja ataupun ingin biasanya bekerja di bidang konstruksi, biasanya kan menggunakan program seperti ini ya, AutoCAD. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai garis ya. Nah, di garis ini ada yang tadi kita sebutkan macamnya ya. Ada garis bantu, garis tipis, dan garis tebal. Nah, akan kita bahas untuk di awal adalah garis bantu tebal ya. Nah, di sini sangat kecil akan tetapi sudah saya carikan yang mendekati ya. Jadi agar mudah dipahami apa itu garisnya. Di sini juga ada contohnya ya. Langsung kita contohkan di sini untuk digambar ya. Untuk digambar ini adalah pandangan depan dan pandangan samping ya. Nah, oke. Di sini ada garis tebal untuk garis tebal kontinu. Nah, ini ya. Ketebalannya berapa di situ? Nah, di situ ada ketebalannya. Bentuk garisnya ternyata dia yang warna merah ya. Di antara 0,3 sampai 0,7 mm ya. Jadi ketika di garis ataupun nanti kalian dengan menggunakan media apapun itu harus sama ya. Kalau kita yang menggambar harus dengan 0,07 ya, kalian harus pakai 0,07. Jangan ketika kalian menggambar garis tepi dengan yang harusnya 0,7 kalian bikin dengan 0,10 ya, itu juga salah. Nah, di sini untuk garis tebal kontinu ya, yang berwarna merah nih contohnya. Nah, jadi kalian lihat di sini ada merah, yang berwarna merah adalah garis tebal kontinu ya. Biasanya untuk diperuntukkan untuk ke garis tepi ya biasanya. Kalau kalian nanti di dunia industri biasanya untuk suatu proyek itu ada garis tebal kontinu. Nah, itu. Jadi setiap gambar, setiap job itu pasti menggunakan garis tebal kontinu ya. Itu adalah untuk membatasi antara satu part dengan part yang lain. Makanya ketika dengan part yang berbeda juga akan menghasilkan sesuatu yang berbeda ya. Nah, di sini juga jelas ya. Jadi garis tebal kontinu. Nah, ini adalah kita simulasikan, kita gambarkan dengan langsung, jadi kalian tidak bingung ya dengan penjelasan yang ini. Nah, garis tipis lurus kontinu. Nah, ini yang kedua adalah garis tipis kontinu. Kalau tadi tebal, ini tipis ya. Jadi yang tebal itu tadi warna merah, sedangkan yang tipis adalah warna biru. Nah, ketebalannya adalah 0,25 sampai 0,35 mm ya.
untuk garis tebal kontinu ini. Nah, kita cek yang berwarna biru. Nah, di situ ya, garis tipis kontinu. Nah, biasanya dia berhubungan langsung dengan bentuk keterangan ya. Contoh, dia dengan diameter ataupun dengan sudut atau dengan radius berapa, itu nanti ada keterangannya. Nah, itu sebagai alat untuk menerangkan si alat tersebut ya kepada si antara drafter ke operator pembuat ataupun pendesain ini. Nah, biasanya juga dibuat untuk keterangan untuk mengarsir ya. Jadi keterangan ketika suatu benda ya, contoh kita contohkan seperti mobil ya. Mobil itu ketika dibelah atau tampak dari samping itu seperti apa sih? Nah, itu. Jadi yang garis diarsir tersebut adalah garis untuk perpotongan antara satu jenis dengan jenis yang lain. Itu adalah jenis arsir ya. Makanya dia dipergunakan untuk mengarsir. Nah, ini keterangannya dia dengan garis tipis kontinu ya di sini. Nah, dapat digambarkan juga untuk sebagai keterangan ya, ataukah dia sebagai media ataupun sebagai perpotongan ya. Di sini ada gambar sebuah. Nah, yang selanjutnya di sini adalah untuk garis bergelombang ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Oh ya, garis tipis bebas ya. Garis tipis bebas di sini ada gelombang seperti gunung ya. Untuk tipis bergelombang. Ini biasanya untuk radius ataupun ketika menggambar sebuah dimensi ya dengan radius. Ini biasa menggunakan gelombang. Ya, yang paling mudah ataupun paling bisa kalian lihat ya ketika di rumah sakit ya untuk gelombang biasanya. Nah, di sini untuk ketebalan adalah 0,35 mm ya, 35 mili ya. Ini adalah garis bergelombang. Coba kita cek. Oh ya, ini juga ada ya. Kita lihat di sini sebagai titik temu dan titik potong. Jadi untuk gambar sendiri ya, mau gambarnya oval, bulat, itu akan kita lihat dari pandangan mana. Ketika dengan pandangan samping ya, karena si benda ini agak bergelombang, makanya kita juga membutuhkan sedikit gelombang di situ ya. Nah, jadi artinya si tidak. Nah, selanjutnya adalah zigzag. Nih ya. Jadi garis tipis berzigzag. Nah, nih. Kita lihat untuk zigzag itu di mana? Nah, ini adalah zigzag ya. Jadi pertemuan antara part ya. Pertemuan part 1 dengan 2 ataupun ketika dilakukan pemotongan ya, di situ dia menggunakan keterangan adalah zigzag ya. Ketika contoh di sini digambarkan profil ataupun sebuah batang besi dengan ketebalan 5 mili. Nah, di sini dilakukan pemotongan, maka keterangannya adalah menggunakan garis dengan zigzag ya, kontinu dengan zigzag ya. Ini untuk keperluan garis potong ya. Ketebalannya adalah 0,3525 tuh. Untuk kontinu zigzag garis potong. Nah, itu ya, ada perpotongan di situ, ada keterangan bahwa si profil tersebut adalah. Selanjutnya adalah garis gores tipis. Garis bertitik tipis merupakan salah satu garis bergores yang memiliki motif gores pendek. Nah ya, untuk ketebalan adalah 0,1 ya, 0,35. Fungsinya buat apa dia? Ya, fungsinya adalah untuk
sumbu ya, garis sumbu ataupun garis menunjukkan batas yang lain dari benda bergerak ya, ataupun merupakan salah satu garis yang sebagai garis lintasan. Nah, lintasan di sini disebutkan antara benda A dan benda B itu adalah suatu ini ya, ini dari tampak bawah ya. Nah, ketika kita melihat benda dari tampak bawah dan tampak atas itu akan berbeda. Makanya ini dibutuhkan garis tipis ya, titik tipis. Nah, jadi antara benda satu dan benda dua ketika digambarkan dengan pandangan dua dimensi, maka akan menggunakan titik tipis ya, bergaris tipis. Nah, sebagai juga dia mempunyai simetri dan lingkaran jarak ya, lingkaran. Jadi sering dipergunakan untuk sebagai lingkaran ya, kan? Di sini ketika lingkaran atas dan bawah untuk menyambungkan, maka digunakanlah garis titik ya, tipis ini ya, titik tipis. Nah, itu adalah untuk keterangan di garis titik tipis ya. Sama ya untuk penggunaannya, kalian menggunakan Rapido dengan track ukuran 0,1 sampai dengan 0,35. Jadi jangan sampai kalian menggambar dengan berbeda ataupun tidak sesuai ya. Jadi kalian nanti akan praktek ketika kalian akan saya berikan tugas untuk membuat ini ya, untuk membuat suatu gambar ya. Ada project kalian membuat gambar ya di sini. Nah, itu adalah untuk tadi ya. Nah, selanjutnya adalah garis titik dengan garis ujung ditebal ya. Nah, kalian bisa lihat di situ adalah berwarna hijau ya. Jadi antara dimensi satu ya. Jadi di situ kan ada lingkaran ya. Lingkaran itu disimbolkan sebagai dimensi. Nah, ketika dimensi 1 itu kan ada lubang 1 2 3 4 5 ya. Disitulah digunakanlah sebuah garis bertitik tipis ya. Karena di sini diperuntukkan untuk mengetahui diameter ya, diameter lubang itu kan sebuah lingkaran ya. Lingkaran itu ada, kalian belajar ya. Nah, garis tipis ujung tebal pada ujungnya ya. Jadi garis bertitik tipis dengan garis ujung ditebalkan ini adalah suatu garis bergores yang sebenarnya sama dengan garis titik tipis ya kan. Jadi sama aja ya, hampir sama ya, akan tetapi dia di bagian ujung itu ditebalkan ya. Nah, itu ditebalkan dan ketebalannya adalah 0,1 sampai 0,35 menjadi 0,5 sampai 0,8 ya. Garis titik dengan ujung ditebalkan memiliki fungsi untuk garis batas sebuah irisan ataupun potongan garis. Nah, ini ya, ada yang warna putih, ini adalah garis tipis dengan garis ujung ditebalkan. Jadi antara irisan 1 dan irisan 2 ini kan memiliki perbedaan ya. Kalau yang satu tadi kita lihat di nomor 3 itu adalah yang awal, yang kedua adalah melewati sebuah irisan ya, sebuah lingkaran tadi ya. Nah, makanya di situ kita peruntukkan dengan menggunakan garis ujung yang ditebalkan. Nah, ini juga sama ya, untuk kalian menggambar juga harus menggunakan 0,5 sampai 0,0. Selanjutnya adalah garis bertitik tebal ataupun garis gores tebal. Nah, ini dengan warna
ungu ya. Iklan sebentar. Lupa di skip tadi. Nah, ini adalah garis bertitik tebal ataupun garis gores tebal. Memiliki ketebalan 0,5 sampai 0,8 pada setiap goresan ya. Nah, garis titik tebal ini merupakan salah satu garis bergores yang sama seperti garis bertitik tipis dengan garis ujung ditebalkan. Bedanya hanyalah pada garis bertitik tebal memiliki ketebalan 0,08 pada titik gores. Garis titik tebal memiliki fungsi ataupun kegunaan sebagai untuk menunjukkan suatu bagian gambar yang akan dikerjakan secara khusus ya. Jadi ketika ada suatu profil, kita menyebutnya profil ya. Di sini 0,07. Ketika menggunakan ataupun dia memerlukan penanganan khusus ya, maka ataupun spesial ya. Mungkin penanganannya beda. Ada nanti kalian mengenal forging, forming, drilling dan sebagainya. Itu adalah perlakuan terhadap suatu benda ya. Contoh ketika membuat sebuah rel kereta api ya, itu kan dia menggunakan teknik forging ya. Nah, ketika di bagian ujung ataupun yang bersentuhan langsung dengan rel kereta, itu menggunakan treatment beda lagi ya. Treatment itu adalah sebuah metode untuk menebalkan ataupun ya sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau untuk rel berarti kan dia membutuhkan kekuatan yang tinggi di bagian atas ataupun gesekan tinggi ya. Maka untuk treatment ataupun perlakuan khusus itu perlu ya. Nah, kalau di gambar ini berarti ini kan ada sedikit gelombang ya. Makanya begitu kan. Nah, ada juga titik gores tepi ganda. Nah, itu ya. Ini diperuntukkan 0. Jadi ganda ya, strip titik titik strip titik titik strip kayak Morse ya. Nah, ini adalah ketebalan 36. Ini juga untuk dudukan yang dapat bergerak ya. Dudukan bergerak ini seperti apa sih? Nah, ini dudukan yang bergerak. Jadi berotasi ya. Kalau kalian mungkin melihat dari sini seperti batang piston. Ini adalah jadi ketika benda ini bisa bergerak, maka disimbolkan dengan titik berganda ya. Garis gores ganda tipis atau phantom ya, di phantom. Nah, itu dia bergerak dari titik A ke titik B. Ini artinya juga sama ya, karena dia memiliki, kalau kalian perhatikan di bagian atas itu adalah memiliki perhatian khusus ataupun perlakuan khusus. Jadi spesial ya. Ada yang bendanya bergerak, ada juga yang benda tersebut adalah diam ya. Jadi tergantung nanti untuk memahami dari suatu gambar teknik. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.